Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Neneng Rati Mustika Ati, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMK Negeri 6 Garut. Kali ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi dan memenuhi salah satu tugas calon guru penggerak, yaitu pada modul 2.3 supervisi akademik. Bersama rekan saya Pera Yosandia, salah satu guru SMK Negeri 6 Garut yang mengampu pembelajaran bahasa Inggris. Baiklah, Assalamualaikum Ibu Pera, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, Alhamdulillah baik Ibu Neneng. Bagaimana kabar Ibu Neneng hari ini? Alhamdulillah baik. Baik Bu Pera, pada hari ini saya akan melaksanakan percakapan pra-observasi ya. Sebelum Ibu melaksanakan observasi dan kenapa kegiatan pra-observasi ini dilakukan, tujuan supervisi ini yaitu untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu laksanakan sebagai persiapan awal sebelum Ibu nanti melakukan proses pembelajaran. Nah, agar Ibu lebih siap dan percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi siswa. Nah, mungkin di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Yang pertama yaitu berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Nah, yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran kali ini, apa tujuan pembelajarannya? Berdasarkan proses pembelajaran yang ingin saya capai ya Bu ya, tujuan pembelajarannya melalui model PJBL, pembelajaran berdiferensiasi, siswa mampu mendeskripsikan, menganalisis cerita naratif teks, serta dengan fungsi sosial, struktur sosial, dan unsur kebahasaan secara tepat dalam kehidupan sehari-hari. Itu Ibu. Ya, jadi berdasarkan proses pembelajaran yang Ibu akan lakukan, yaitu tujuannya melalui model PJBL dalam pembelajaran berdiferensiasi, siswa mampu mendeskripsikan, menganalisis, dan menceritakan ya cerita naratif teks sesuai dengan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara tepat. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu observasi? Baiklah, untuk area pengembangan yang ingin saya kembangkan ya Bu ya pada proses observasi nanti pada pembelajarannya, yaitu area pengetahuan dan area keterampilan, di mana area pengetahuannya saya ingin mengembangkan anak itu pada proses menganalisis teks dan mendeskripsikan, serta untuk keterampilannya saya ingin anak itu mampu untuk mempresentasikan tentang cerita naratif teks seperti itu Ibu. Nah, jadi yang Ibu akan kembangkan yaitu pada pengetahuan dan keterampilan ya Bu ya. Nah, selanjutnya bagaimana dengan rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan dalam proses pembelajaran tersebut, baik itu dalam strategi, kemudian model ataupun metode yang akan diterapkan dalam proses pembelajaran. Baik, untuk rancangan pembelajaran yang akan saya terapkan, yang pertama untuk strategi pembelajarannya, yang ingin saya terapkan itu pembelajaran yang berdiferensiasi, yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Serta setelah itu saya akan membagikan kelompok siswa tersebut dengan persiapan yang bakat minat, sesuai dengan bakat minat siswa ya Bu ya tentunya. Serta model pembelajaran yang ingin saya pakai untuk proses pembelajaran nanti itu pada model pembelajaran PJBL dengan metode pembelajarannya yaitu berdiskusi anak tersebut serta adanya penugasan dan presentasi seperti itu. Ya, jadi strategi pembelajaran yang akan Ibu lakukan yaitu dengan menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi, yang berintegrasi dengan pembelajaran PSE ya, sosial emosional. Kemudian yang akan dilakukan yaitu model pembelajaran PJBL ya. Kemudian bagaimana dengan media pembelajaran yang dipergunakan dalam proses pembelajaran? Media pembelajaran yang akan saya gunakan mungkin agak beragam ya Bu ya. Medianya yang pertama saya akan menampilkan teks naratif,
serta LKPD sebagai penugasannya terhadap pada anak, dan juga menggunakan PowerPoint juga dengan menggunakan laptop, proyektor juga, dan menggunakan sumber lain ya Bu ya, seperti itu YouTube. Ya, oh ya, baik sekali, bagus sekali ya Bu Pera. Jadi Bu Pera akan menggunakan beragam media pembelajaran, yaitu diantaranya ada teks naratif, kemudian menggunakan LKPD, kemudian menggunakan YouTube juga ya Bu ya. Kemudian kira-kira kapan Ibu akan melaksanakannya? Saya akan melaksanakan proses observasi pembelajarannya itu di kelas 10 TKJ 1 Ibu pada hari Jumat tanggal 15 Desember. Itu pada jam pertama ya, di jam 8 pagi. Oke Bu, Ibu akan melakukan observasi di hari Jumat pada tanggal 15 Desember jam 8 pagi di kelas 10 TKJ 1 ya. Dengan tadi menggunakan model pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan model PSE ya. Kemudian dilakukannya juga dengan metode PJBL ya, PJBL ya. Setelah lalu bagaimana yang Ibu rasakan setelah melaksanakan proses percakapan praobservasi ini? Setelah saya melakukan percakapan praobservasi dengan Ibu ya, saya itu merasa menjadi lebih siap, dan juga saya mendapatkan gambaran bagaimana materi atau media yang harus saya persiapkan untuk nanti, dan juga saya harus mempersiapkan proses pembelajaran itu harus lebih bagus lagi mungkin ya Bu, seperti itu. Baik Ibu, nanti kita akan bertemu lagi pada proses percakapan praobservasi, dan kita juga akan bertemu lagi pada observasi ya pada hari Jumat. Nah, pada pasca observasi ini saya akan didampingi oleh pengajar praktik saya. Baik, terima kasih Ibu. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. And do you know what our model of our study? Tahu nggak apa pelajaran kita sekarang? Apa materinya? Talking about narrative debat between our model talking about narrative text. I will check your attendance before. Ibu mau ngawasin dulu ya. Who's not come to school today? Biasa. Is she? On my information? She. Okay, thank you. For the person is not come to school is Hardiansa because she ibu doakan ya, doakan saja mudah-mudahan Hardiansa cepat sembuh ya. Dan Hardiansa bisa melaksanakan lagi pembelajaran. Untuk yang selanjutnya kalian sudah mengabsen untuk memfokuskan kalian dalam persiapan materi pembelajaran. Ibu mau memperlihatkan dulu ini video mindfulness ya, biar kalian lebih fokus lagi bagaimana kalian, jiwa kalian ada di kelas ini, tetapi kalian fokus untuk melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Silakan kalian bayangkan kalian berada pada posisi di mana gambar tersebut bisa mewakili perasaan kalian untuk memfokuskan pembelajaran pada hari ini. Baik, sebelum kita pembelajaran, kita harus melakukan dulu keyakinan kelas, melaksanakan keyakinan kelas. Maksud dari keyakinan kelas itu apa saja yang ingin kalian ungkapkan, atau perasaan kalian, atau situasi apa yang ingin kalian dapatkan di kelas kita. Kita mulai dari kelompoknya visual auditory. Menurut kelompok kalian, apa yang kalian inginkan pada kelas kalian?
visual auditori keyakinan kelasnya mau apa? Ingin kedamaian di kelas, berarti ingin nyaman ya di kelas. Kalau kelompoknya auditori mau apa keyakinan kelasnya? Kekompakan di kelas itu penting sekali ya. Kekompakan dimunculkan di dalam kerjasama berkolaborasi dengan teman. Kalau kelompok visual keyakinan kelasnya mau apa? Adanya kerapihan. Berarti harus dipersiapkan lagi ya kerapihan kalian, baju ataupun pola kebersihannya juga ya. Itu bisa menjadikan biar enak. Untuk kelompok audit kinestetik, apa keyakinan kelasnya? Saling peduli, menghargai. Saling peduli dan saling menghargai. Kelompok yang pertama visual auditori ini gimana? Dan kedamaian. Yang keduanya yang auditori maunya kekompakan, kolaborasi bersama kelompok. Yang visual maunya kerapihan, baik itu kebersihan maupun kesiapan kita pembelajaran ya. Yang keempatnya kinestetik, kalau kinestetik maunya ada saling menghargai. Itu bagian dari keyakinan kelas. Our study about what is narrative text. Untuk materi narrative text, Ibu akan membagikan pembelajarannya pada kelompok kalian ya. Di mana Ibu membagikan kelompok visual auditori, yang kelompok 2-nya auditori, yang kelompok 3-nya visual, kelompok kinestetik, ada juga yang bagian kelompok 4. Ibu tanya kelompok visual auditori mau cara pembelajarannya seperti apa? Untuk narrative text kan kalian visual auditor ya, jadi kalian itu bisa melihat dan benar. Apakah mau dengan cara presentasi, membuat PPT atau bagaimana? Dengan cara presentasi. Dengan cara mau presentasi. Oke, auditori. Kalau yang auditori mau cara pembelajarannya seperti apa? Kan auditori kalian mendengar, kalian mau apa? Membuat video. Oke, thank you so much. Membuat video yang visual. Yang visual cara pembelajarannya mau seperti apa? Mau presentasi PPT ya ke depan. Oke, thank you. And how about kinesthetic? What do you think for our study? Mau ngapain kalian untuk pembelajaran kalian untuk anak-anak teks? Kalau kinestetik mau secara dengan bermain, karena kalian harus bergerak ya. Kinestetik itu kelompoknya harus bergerak, maka harus dengan permainan, dengan game. Oke, thank you. Look at all these pictures. Do you know what is the pictures? What is the picture talking about? What is the picture talking about? Talking about cerita si dengan bel. Ada lagi? Apa ini? Loh, ini dia dengan bel. Ada lagi nggak? Good, that's talking about. Ketika Belanda mengikuti pelajarannya, nah bagaimana perasaannya? Apakah Belanda menyenangkan atau masih? Organic structure of narrative text. Orientation. It is about the opening paragraph where the characters of the story are introduced. Terisi pengenal tokoh, who, tempat, where, dan waktu when terjadinya cerita. Complication, where the problem is the story development. Resolution, where the problems in the story is solved, masalah selesai secara baik, happy ending ataupun buruk, dan ending. Kode reorientation, lesson from the stories. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Before going home, let's pray together. Start. So,